Munas 6 Apkasi di Minahasa Utara hasilkan pengurus baru. Gubernur beri bantuan bagi warga terdampak banjir. Di Stanak imbau perhatikan kebersihan saat pemotongan hewan kurban. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, edisi Senin 2 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI berjalan lancar dan sukses. Munas yang dihelat di Kabupaten Minahasa Utara ini berhasil menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APKASI yang baru periode 2025-2030. Hadir bersama dengan kita sebanyak 231 bupati dari 416 bupati seluruh Indonesia menghadiri Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI yang digelar di The Sentra Hotel Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Jumat pagi hingga sore. Munas ke-6 APKASI dibuka Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto dan ditandai dengan pemukulan tetengkoren bersama seluruh peserta Musyawarah Nasional APKASI yang hadir. KSP Anto Mukti Putranto dan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus ketika memberikan sambutan menyambut gembira kehadiran ratusan bupati bersama rombongan yang mengikuti Munas sekaligus menikmati keindahan alam, budaya serta pariwisata di Sulawesi Utara yang terkenal dengan sebutan Bumi Nyiur Melambai. Sebagai kepala daerah mempunyai amanah yang sangat berat, tetapi kalau kita lakukan bekerja dengan hati, tentunya itu akan semua menjadi ringan karena kita juga tidak sendirian. Kemudian lakukanlah dengan profesional, dan yang terakhir jangan pernah berhenti untuk kita selalu bersyukur. 3 hal itu disampaikan, dan sekali lagi salam hormat dari Bapak Presiden. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berjalan dengan baik. Akhirnya otonomi daerah, kemudian lahir juga APKASI, maka tentunya kita akan semakin dewasa di dalam kita memberikan kontribusi kepada kabupaten kita, juga sebagai jembatan kepada pemerintah pusat. Selamat ulang tahun APKASI, semoga ke depan APKASI semakin solid, semakin dicintai, dan diharapkan masyarakat untuk jembatan kepada pemerintah pusat. Munas ke-6 APKASI ini berhasil menetapkan Bursa Sarnubi sebagai Ketua Umum dan Jono Ganda sebagai Sekretaris Jenderal APKASI 2025-2030. Melalui kepengurusan yang baru, APKASI sebagai forum strategis para bupati se-Indonesia akan memformulasikan berbagai isu penting terkait otonomi daerah dan desentralisasi. Selaku tuan rumah, Jono Ganda yang juga merupakan Bupati Minahasa Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Munas yang hadir menyukseskan agenda strategis APKASI. Pelaksanaan sudah selesai, dan sekali lagi terima kasih kepada APKASI yang sudah mempercayakan Minahasa Utara. Saya yakin bahwa ke depan di bawah kepemimpinan ketua yang baru, ketua umum yang baru, Pak Bursa, Bupati Lahat, APKASI akan lebih maju. Kami juga sudah menyampaikan akan ikut bersama-sama dengan beliau untuk membantu APKASI menjadi lebih baik lagi sesuai dengan apa yang menjadi harapan-harapan dari ketua umum. Jadi saya sebagai tuan rumah menyampaikan terima kasih juga, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kelalaian mungkin yang kami lakukan dalam melayani teman-teman kepala daerah di Kabupaten Minahasa Utara selama melaksanakan Munas.
Penutupan Munas Apkasi dirangkaikan dengan peringatan ke-25 berdirinya Apkasi yang ditandai pemotongan tumpeng oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk, serta dilanjutkan dengan aksi sosial penyerahan donasi bagi anak yatim piatu dari salah satu panti asuhan di Kabupaten Minahasa Utara. Yana Mega Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Apkasi boleh bersama. Berita lainnya, Saudara, Bupati Kabupaten Minahasa Utara Jone Ganda bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono melakukan penandatanganan kerjasama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Salah satunya kerjasama terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kolaborasi antara dua pemerintah kabupaten tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang berlangsung di ruang VIP lantai 1 The Centra Hotel Manado, Kamis sore. Salah satu bentuk kerjasama lintas kabupaten tersebut berkaitan dengan pengelolaan sampah, di mana penanganan sampah di Kabupaten Banyumas dinilai terbaik se-Indonesia karena sudah menerapkan manajemen berbasis masyarakat, sehingga sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir hanya 30% dari total volume sampah keseluruhan. Kesempatan ini dengan momen Apkasi pada saat ini, Munas ini ada juga bagian di mana ini adalah bentuk kerjasama antar pemerintah daerah, terutama kabupaten. Kita harus saling bertukar informasi, bertukar ilmu, bertukar pengalaman, dan ini tujuannya untuk membangun Indonesia secara bersama-sama. Dan saya sangat berterima kasih dari Pak Bupati Banyumas ini untuk mau sharing, bekerja sama dengan kami. Semoga kisah sukses dari Banyumas ini juga akan menyebar kepada seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ini, sehingga ini akan menjadi pola-pola yang baku yang juga dibantu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tentu Kementerian PU juga, dan tentu ini akan menambah manfaat pelayanan kepada masyarakat. Kerjasamanya itu payung ya, tidak spesifik menyebut bahwa itu kerjasama dalam pengelolaan sampah. Tapi kalau tadi saya kemukakan bahwa Banyumas sudah ditunjuk oleh Pak Menteri LH sebagai percontohan penanganan sampah paripurna. Meskipun harus diakui sudah baik-baik, tapi belum paripurna. Kami masih memerlukan beberapa peralatan untuk menuju Banyumas paripurna sampah. Sedangkan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas itu sudah sejak tahun 2018 sebetulnya, pada saat saya Pilkada ya 2018, Pak Husen, Bupati, saya wakil, itu darurat sampah di Banyumas. Kemudian saya diskusi dengan Pak Bupati waktu itu, sehingga disepakati untuk dibentuklah kelompok sosial masyarakat, KSM itu mulai mengambil sampah dari rumah tangga. Kita buatkan PDU, ya, daur ulang, kemudian TPST di beberapa titik, tapi belum menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penandatanganan kerjasama tersebut digelar dalam rangkaian Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Apkasi, di mana Kabupaten Minahasa Utara menjadi tuan rumah. Yana Mega Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke info berikutnya, Saudara, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang unggul, berdaya saing, dan mencetak pemimpin masa depan, pemerintah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, membuka akses pendidikan lebih luas dengan menyediakan fasilitas asrama gratis bagi ratusan mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh pendidikan di Sulawesi Utara. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang unggul, berdaya saing, dan mencetak pimpinan masa depan, pemerintah Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan membuka akses pendidikan lebih luas dengan menyediakan fasilitas asrama gratis bagi ratusan mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh pendidikan di Sulawesi Utara. Sebanyak 300 mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo kini mendapatkan fasilitas asrama 2 lantai secara gratis di Kota Manado dan Tondano, Kabupaten Minahasa. Penyediaan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua Pegunungan. Masing-masing asrama dilengkapi 14 kamar dengan fasilitas furnitur lengkap guna mendukung kenyamanan dan produktivitas belajar para mahasiswa. Bupati Didimus Yahuli menyebut,
Sulawesi Utara khususnya Manado dan Tondano Minahasa sebagai kota studi yang terbukti telah melahirkan banyak lulusan Papua yang berhasil dan kini menjadi pimpinan di berbagai bidang. Ia juga mengimbau seluruh mahasiswa yang menempati asrama untuk menjaga fasilitas ini dengan baik sebagai tanggung jawab bersama demi keberlanjutan pendidikan generasi Yahukimo berikutnya. Saya tahun 2023 datang ke sini, tempat ini saya jalan hati-hati, susah injak karena papan-papannya mau rubuh. Tetapi setelah itu alasan renovasinya kita batalkan dan kita lebih ke bangun baru. Sehingga tahun 2024 kami bangun ini dengan dana otsus dan pelaksana sudah mengerjakan dengan baik. Hari ini kami resmikan. Besar harapan saya mereka mahasiswa yang ada di sini bisa belajar dengan baik, bisa menjaga kualitas, dan juga mereka bisa menjadi calon pemimpin di masa depan supaya mereka bisa menimba ilmu dengan baik di sini. Jadi asrama ini mereka jadikan sebagai tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat untuk belajar dengan baik. Asrama ini telah menjadi aset pemerintah daerah dan diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang layak sekaligus ruang belajar yang nyaman untuk para mahasiswa. Langkah ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan berkualitas dan keberpihakan terhadap generasi muda sebagai aset masa depan bangsa. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait nyatakan perang terhadap aksi premanisme yang selama ini mengganggu Kamtipmas di Kota Manado. Berbagai aksi tindak kriminal yang dilakukan para premanisme akhir-akhir ini membuat masyarakat Sulawesi Utara, lebih khusus Kota Manado, resah. Kapolresta Manado Kombes Pol Julianto Sirait menyatakan perang terhadap aksi premanisme. Kepada Kompas TV, Kombes Pol Julianto menegaskan tidak ada kompromi terhadap aksi premanisme. Selain mengefektifkan petugas yang tergabung dalam Satgas Premanisme, Kapolresta meminta masyarakat proaktif mendukung polisi memberantas aksi premanisme. Kapolri dan amanah dari Bapak Kapolda Sulawesi Utara yang bertanggung jawab penuh terhadap situasi Kamtipmas terkhusus di wilayah hukum Polresta Manado menyatakan perang dan tidak ada kata kompromi ataupun toleransi terhadap apa yang namanya premanisme. Dan kami juga sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Kapolres Sulawesi Utara untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan lancarnya proses perekonomian yang ada di masyarakat Kota Manado dan seluruh wilayah Sulawesi Utara sebagai wujud dukungan kami terhadap asta cita yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Diketahui Polda Sulut telah menangkap dan menetapkan tersangka 63 orang pelaku premanisme dan berhasil mengamankan puluhan barang bukti senjata tajam dan ribuan liter minuman keras jenis cap tikus. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Gubernur beri bantuan bagi warga terdampak banjir akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling meninjau 5 kecamatan di Kabupaten Minahasa yang terdampak luapan air Danau Tondano dan memberikan bantuan beras kepada 2.336 KK yang terdampak. Curah hujan tinggi yang terjadi hingga kini di Kabupaten Minahasa dan sekitarnya menyebabkan air Danau Tondano meluap. Luapan ini terpantau mengenangi rumah warga di 5 kecamatan di Kabupaten Minahasa. Sebanyak 2.336 kepala keluarga terdampak banjir luapan air Danau Tondano. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling terlihat meninjau langsung lokasi-lokasi banjir ini. Di antaranya di Desa Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Eris Tondano, Desa Tonelet, Kecamatan Kakas, dan Kecamatan Rombokan di Minahasa.
Warga yang terdampak masih bertahan di rumah mereka masing-masing meski sebagian terpaksa tidur di tenda-tenda yang didirikan di depan rumah mereka. Ibu, seberapa lama ada masuk air? Sekitar 2 minggu yang masuk air. Iya, kalau di luar sini semua bulan, semua 2 bulan. Berapa DP tinggi berapa? Sampai di lutut? Iya, sampai sini. Kalau orang situ sampai sini, no. Sampai lutut ya. Nah, Bu, apa kesulitan apa yang Ibu alami karena ada banjir ini? Sama dengan WC, so ini mulai pergi akang, air bersih, dia mau mencari so ini boleh, pokoknya semua terhalang. Gubernur juga terlihat menyerahkan bantuan bahan pokok kepada warga yang terdampak. Lebih 2.336 kakak rumah, bukan kakak, rumah yang terdampak air naik yang ada di seputaran Danau Tondano. Dan pemerintah tentunya untuk provinsi membantu, awal sudah ada. Ini mungkin yang kedua bantuan beras sejumlah 10 kilo, karena saya lihat ini akan turunnya agak lambat nanti. Mungkin air ini akan bertahan 1 minggu lagi mungkin. Setelah nanti kita jebol atau kita sodet air di pintu air di sana, ya itu akan tentunya akan cepat menurun. Selanjutnya, Gubernur berencana akan melakukan sodetan di pintu air PLTA Tonsea Lama untuk memperlebar pintu air tersebut. Kepada warga Minahasa juga dihimbau untuk tidak membuang sampah di Das Tondano agar tidak memperburuk tinggi air. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Polres Minahasa menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa pada Rabu siang. Kapolres Minahasa AKBP Stephen Simbar meninjau lokasi banjir di sejumlah desa di pesisir Danau Tondano. Pemantauan di 2 desa yang terdampak paling parah, yakni Desa Paslaten dan Desa Tonelet. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menyerahkan secara simbolis bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak. Kapolres bilang, polisi hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Bencana di Kabupaten Minahasa ini, kami dari Polres Minahasa menyalurkan sumbangan untuk membantu meringankan masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah Kakas, Kecamatan Kakas ini. Melalui Polsek dan Posko akan mendistribusikan bantuan berupa sembako dan pampers untuk balita, termasuk juga ada pembinaan anti trauma healing bagi anak-anak yang terdampak. Dengan bantuan ini kami mengucap banyak terima kasih kepada Pak Kapolres dan Polsek Kakas yang sudah memberikan bantuan yang cukup memuaskan. Dari data yang diperoleh, sebanyak 380 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat luapan Danau Tondano. Tim Liputan Kompas TV Manado. Informasi di Stanak imbau perhatikan kebersihan saat pemotongan hewan kurban akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, perayaan Idul Adha membawa berkat tersendiri bagi peternak sapi bernama Joko Sugianto di Kabupaten Minahasa Utara. Beberapa hari jelang Idul Adha tahun 2025, sapi yang dipeliharanya menjadi pilihan tim Sekretariat Presiden untuk menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto bagi masyarakat di Kota Manado. Joko Sugianto, peternak sapi di Kabupaten Minahasa Utara tidak menyangka sapi bernama Ontoseno ini yang dirawatnya sejak 3 tahun terakhir dilirik tim Sekretariat Presiden untuk menjadi salah satu hewan kurban Presiden Prabowo pada perayaan Idul Adha. Joko menjelaskan Ontoseno merupakan sapi jenis limosin yang menjadi salah satu sapi kesayangan dari puluhan ternak sapi yang dipeliharanya.
Sebagai sapi kesayangan, dirinya menyiapkan rumput alam yang tersedia di sekitar area peternakan sapi sebagai makanan utama Ontoseno. Perawatan rutin lainnya untuk menunjang kesehatan sapi peliharaannya ialah pemberian vitamin dan suntikan dari petugas Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. Joko Sugianto senang sekaligus bangga sapi yang dipeliharanya dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi hewan kurban tahun 2025. Apalagi diketahui Presiden akan membagikan sebanyak 16 hewan kurban di Provinsi Sulawesi Utara. Terutama saya bilang terima kasih untuk Presiden Prabowo telah mempercayai petani kayak kami peternak kecil lah bisa membeli sapi di kandang kami, itu suatu penghargaan atau penghormatan bagi kami peternak kecil. Dan dipercayakan ya alhamdulillah sangat bersyukurlah kami untuk Presiden Pak Prabowo. Sangat senang, sangat bahagia orang seperti saya, orang kecil begini tiba-tiba dipercaya di kandang kami dibeli orang nomor 1 di Indonesia. Jadi ya kebanggaan tersendiri dan motivasi untuk teman-teman yang semua yang ada petani kecil-kecil itu lebih semangat. Kita harus lebih semangat piara sapi ya. Rezeki kan nggak tahu siapa yang kedepannya yang dapat, tapi setidaknya itu motivasi untuk kita peternak kecil-kecil ini agar semangat bahwa sapi itu ada harganya, bukan enggak. Diketahui hewan sapi ini memiliki bobot 1000 kg ditawarkan Joko dengan harga 100 juta rupiah. Sebagai hewan kurban, sapi ini telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Selain sapi ini, ada 3 sapi lainnya yang juga dibeli Presiden Prabowo di tempatnya dan akan jadi hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun 2025. Yanemi Kesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara menghimbau kepada masyarakat terutama petugas pemotong hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha agar tetap memperhatikan kebersihan saat proses pemotongan hingga pembagian daging kurban. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Hana Oli Tioho mengatakan proses pemotongan hewan kurban harus sesuai prosedur dengan memperhatikan aspek higienitas. Tidak hanya harus sesuai syariat Islam, namun harus juga memperhatikan kesehatan umat yang akan mengkonsumsi daging tersebut. Sesuai ketentuan, hewan kurban harus sehat dan telah menjalani proses pemeriksaan dari petugas yang berwenang dan mendapatkan tanda barcode yang terintegrasi dengan sistem milik Kementerian Pertanian. Baik bagi masyarakat, teristimewa untuk panitia di masjid yang akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kami menghimbau pertama, hewan yang masuk ke masjid itu dipastikan adalah hewan yang sehat. Nah, dengan salah satunya kita memberi tanda QR code bahwa hewan itu sudah diperiksa dan didaftarkan ke sistem yang sudah ada di Kementerian Pertanian. Yang kedua, pada saat pemotongan itu tentunya sesuai dengan syariat Islam dan tetap selalu waspada dan selalu mempersiapkan pemotongan itu sesuai dengan kaidah Kesmafed, di mana hygiene sanitasinya itu selalu diperhatikan. Pemotongan daging kurban saat Idul Adha juga sebaiknya tidak dilakukan langsung di atas lantai sehingga tidak terpapar zat ataupun bakteri yang berbahaya. Dan saat pengemasan daging hewan diharapkan tidak menggunakan plastik berwarna hitam. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Berbagai objek wisata dipadati warga saat hari libur. Salah satunya objek wisata pantai Desa Lalumpe, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, yang ramai dikunjungi untuk mengisi hari libur. Kawasan pantai selalu jadi tempat menarik untuk dikunjungi dan dijadikan sebagai pusat destinasi yang selalu ramai yang memiliki pemandangan yang mengagumkan. Di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, salah satu lokasi yang mulai banyak dikunjungi orang yakni area Pantai Lalumpe yang berlokasi di Desa Lalumpen, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa. Sejak pagi hari kawasan pantai ini sudah ramai dikunjungi warga untuk sekedar menghabiskan waktu menikmati suasana lautan lepas dan hamparan pasir putih yang memanjakan mata.
Musrianto, salah satu pengunjung, mengaku senang bersama keluarganya datang menikmati udara laut Pantai Lalumpe. Ia menikmati pantai untuk sekedar menghilangkan kepenatan usai seharian bekerja, sekaligus menjadi momen waktu luang berharga bersama keluarga tercinta. Sekarang karena bertepatan hari libur, sehingga saya mengajak keluarga bersama dengan Jemaat Gereja Baptis Antioquia Mapanget untuk datang berlibur bersama-sama di Pantai Lalumpe. Kalau melihat pantai ini sangat indah, kita menyaksikan sendiri bagaimana suasana Pantai Lalumpe ini sangat indah sekali. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, kali ini kami punya informasi perakiraan cuaca untuk menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan berikut informasi cuaca dari BMKG Manado. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyaksikan video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.